Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi, bareng aku Hazinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di sini kita juga sudah kedatangan guest star spesial yang akan memberikan informasi-informasi bermanfaat dan juga inspiratif untuk sobat TC-TC di rumah. Nah, di sini sudah ada Kak Gina Almasrona. Nah, Kak Gina apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik nih. Oke, alhamdulillah ya, Kak. Sebelumnya Iya. makasih nih, Kak, udah nyempetin waktu buat datang membersamai aku dan juga sobat TC-TC di rumah. Sama-sama. Suatu kehormatan juga bisa diundang di TC-TC ya, ikut Iya, terima rotasi. kasih juga. Nah, oke, untuk mengawali obrolan kita kali ini, aku mau nanya-nanya nih ke Kak Gina. Kak Gina ini kan selain mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara ya Kak, juga menjabat sebagai ketua atau gubernur Himpunan Mahasiswa Akuntansi ya Kak. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira kesibukan Kak Gina sekarang selain sebagai mahasiswa di HMA-nya sendiri itu juga sedang sibuk apa sih Kak? Kalau kesibukan akhir ini mesti sibuk kuliah ya, Iya. sibuk mengerjakan tugas, terus sibuk sama kegiatan perkuliahan, terus yang juga sibuk organisasi yang pasti kan. Karena HMA juga deket-deket ini ada proker ya. Terus habis itu di rumah paling sibuk sama Karang Taruna karena deket-deket Agustus kan mau ada perlombaan nih, Oh, jadi iya. udah mulai dibahas kayak gitu-gitu. Paling gitu aja sih kesibukan akhir-akhir ini. Berarti memasuki bulan Agustus udah sibuk-sibuknya gitu ya, Iya, Kak? Di kuliah ada, di organisasi juga ada, apalagi juga di rumah. iya. Oke, jadi kira-kira sebagai gubernur HMA juga itu agak ngeganggu nggak sih di perkuliahannya, Kak? Kan kadang juga ada orang yang keteteran ketika udah ikut organisasi gitu. Sebenarnya enggak juga sih karena aku sendiri bisa bagi jadwal kuliah aku sama organisasi. Kalau misalkan bertabrakan sama jadwal kuliah, yang organisasinya itu ya kayak dimundurin dulu, kayak ngalah dulu ah sebentar kayak gitu. Tetap mementingkan perkuliahan, tapi juga nggak terlalu menyepelekan organisasi. Kayak gitu. Jadi biar keduanya bisa tetap jalan Iya. gitu ya, Kak. Jadi selama teman-teman ikut berorganisasi juga harus bisa pintar-pintar manajemen waktu dengan baik gitu ya, Kak. Betul. Nah, oke, aku juga mau nanya nih Kak, tentang himpunan mahasiswa akuntansi, pastinya kan memiliki tujuan gitu ya, dalam suatu organisasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, kalau dari HMA sendiri tujuan dibentuk himpunan mahasiswa ini apa sih Kak? Ya, tujuan dari HMA sendiri yaitu membantu mengoptimalkan sumber daya mahasiswa agar tetap kreatif serta inovatif. Juga kita sebagai himpunan mahasiswa akuntansi menjembatani nih aspirasi mahasiswa khususnya prodi akuntansi agar tercapai kepada pihak kampus seperti itu. Kan ada beberapa nih mahasiswa yang malu atau Betul. mahasiswa yang tidak mau menyuarakan suaranya secara langsung kepada pihak kampus. Nah, mereka bisa melalui kami yang himpunan mahasiswa akuntansi seperti itu. Jadi intinya juga mewakili aspirasi dari teman-teman prodi akuntansi Iya. gitu ya Kak. Aku juga sering gitu ya Kak, ada kuesioner-kuesioner yang bisa diisi sama teman-teman aku dari prodi akuntansi. Nah, ternyata itu bakal disalurkan oleh himpunan mahasiswa akuntansinya, teman-teman. Jadi emang tugasnya itu menjembatani gitu ya, Iya, Kak. betul sekali. Oh iya, aku juga penasaran nih Kak. Kak Gina sekarang kan menjabat sebagai gubernur HMA. Nah, kira-kira gimana sih awal mula Kak Gina bisa tertarik, terus bisa join ke HMA, terus sekarang juga udah menjabat sebagai gubernur yang pastinya nggak sembarangan orang bisa nih. Iya, kalau dibilang pertama kali join HMA tuh sebenarnya aku nggak minat. Nggak minat Ya, nggak awalnya. minat ya, benar-benar nggak minat. Karena fun fact bisa dibilang aku tuh anaknya introvert, bisa Introvert. dibilang ya. Awalnya seperti itu, karena waktu SMA aku nggak pernah join organisasi sama sekali, kayak gitu. Bahkan waktu SMA tuh aku cuma datang sekolah, pulang kayak gitu, Pulang nggak gitu. ada kegiatan sama sekali. Tapi waktu masuk join kuliah, waktu ada rekrutmen Ormawa ini, teman-temanku udah pernah daftar, tapi aku nggak sama sekali nggak daftar, bahkan nggak berminat sama sekali. Nah, terus ditanya ini sama temanku, kamu nggak daftar, kenapa? Kayak gitu kan. Terus aku jawab, enggak lah, nggak minat. Lagian aku tuh sebenarnya malas berbaur sama orang-orang, basa-basi sama orang tuh sebenarnya awalnya kayak gitu. Oh, berarti awalnya ngerasa nggak cocok buat Iya, ikut organisasi gitu ya? karena apa ya, kayak dirinya aku sendiri tuh kalau ketemu orang banyak tuh kayak gimana ya, susah Kurang berbaur, nyaman juga kurang ya? nyaman kayak gitu kan. Nah, terus ditanyain, kamu nggak benar-benar nggak mau daftar gitu kan. Terus beberapa hari ditanyain lagi, terus setelah ditanyain tuh aku jadi kepikiran, kenapa nggak ambil aja ya, kayak
keluar dari zona nyamannya aku sendiri kayak gitu Berarti akhirnya kan. mau nyoba juga. Iya. Nah, daftar-daftar itu sehamin beberapa jam mau penutupan. Mepet-mepet. Iya, mepet banget. Nah, itu kan aku baru tanya tuh persyaratannya tuh apa aja yang harus disiapkan kayak gitu kan. Nah, ternyata persyaratannya tuh ada segala fotokopi segala macam, pas foto segala macam. Nah, aku tuh kan belum ada persiapan. Terus aku akhirnya lah kayaknya nggak ikut daftar gitu karena persyaratannya ya lumayan ribet. Terus waktunya udah mepet gitu kan. banget ya. Nggak bisa secara langsung daftar kayak Ya, gitu. betul. Terus akhirnya disaranin sama temanku, apa-apa bilang aja ke panitianya, kamu bisa daftar apa namanya telat nggak? Bisa atau enggak kayak gitu. Terus akhirnya aku calling panitianya, ternyata bisa daftar telat. Ya alhamdulillah masuk ya sebenarnya kayak mau jadi anggota biasa aja kayak Ya. gitu. Tahu-tahu tahun kemarin kan pertama awal join HMA kan tahun kemarin. Ya. Tahu-tahu dipilih jadi wakil gubernur. Sebenarnya ya shock juga karena Berarti waktu baru join itu udah Iya. ditawarin jadi wakil. karena belum pernah ada pengalaman apapun kok tiba-tiba langsung jadi wakil gubernur. Sebenarnya keberatan juga, tapi waktu itu sama panitianya dibilangin ya karena kamu tuh mampu, kamu bisa kayak gitu. Nah, terus karena merasa nyaman di HMA tahun lalu kayak aku keluar dari zona nyamannya aku bisa bergaul sama teman-teman, bisa ibaratnya yang tadinya aku anaknya introvert jadi lebih terbuka nih sama teman. Betul banget. Relasinya aku bertambah kayak gitu kan. Nah, jadinya ya why not daftar HMA tahun ini lagi gitu kan. Malah tiba-tiba jadian gubernur gitu. Sebenarnya ya keberatan juga karena pengalamanku juga nggak sebaik itu kayak gitu. Terus ya katanya ya nggak apa-apa, bismillah aja bisa ya. Akhirnya ya bismillah, terus akhirnya dapat teman-teman di HMA sekarang juga alhamdulillahnya support gitu banget loh. pastinya. Ya kayak gitu sih awal mulanya. Oke, nah selanjutnya nih Kak. Kan tadi udah sempet aku singgung juga di mana HMA itu sering nge-share link untuk diisi sama mahasiswa akuntansi gitu ya Iya. Kak. Tentang aspirasi, saran, kritik, dan lain sebagainya. Nah itu termasuk proker wajib atau gimana sih Kak? Kalau dibilang proker wajib nggak juga sih, tapi ini proker dari tahun lalu juga ada karena itu juga mendukung tujuan berdirinya HMA sendiri kan, menjembatani aspirasi mahasiswa seperti itu kan. Nah, itu termasuk proker dari bidang litbang, itu kita namain Kapri, kantong aspirasi. Nah, alhamdulillah kita juga udah share ke teman-teman akuntansi semester 2, semester 4 sama semester 6. Nah, hasilnya itu kita rekap setiap bulan, kita juga udah sampaikan ke pihak kemahasiswaan nih. Jadi aspirasi teman-teman udah kita sampaikan juga ke pihak kemahasiswaan. Sebenarnya kita juga nge-share link yang satu lagi itu bank data, itu dari bidang PSDM. Kalau itu menyangkutnya tentang mahasiswa yang memiliki usaha. Ya, jadi kita mahasiswa yang punya usaha dibantu sama pihak kampus seperti itu didukung. Kalau yang dari PSDM ini kita juga collab-kan sama manajemen, nggak cuma dari pihak akuntansi aja kayak gitu. Berarti emang benar-benar mensupport mahasiswa gitu ya Kak? Iya. Karena biasanya juga ada mahasiswa yang punya potensi, punya kritik juga, punya saran dan lain sebagainya, tapi malu buat menyampaikan gitu ya Kak? Betul. Jadi disalurkan melalui kantong aspirasi dan juga bank data tadi ya Kak? Iya. Oke, nah selain dari tadi nih Kak, 2 program kerja tadi, ada nggak sih program kerja lain dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi? Kalau dari HMA sendiri tahun ini ada 17 proker. Aduh, banyak banget nih. Iya, lumayan banyak. Salah satunya di bidang kesekretariatan ada buku profil. Bisa dibilang kayak yearbooknya SMA, berisi tentang profil pribadi anggota, kegiatan yang sudah terlaksana 1 periode, foto-foto atau kegiatan kayak gitu kan. Yang kedua bidang keuangan itu ada daily business. Wah, apa tuh Kak? Daily business kita jualan cemilan kayak pasreng, cimoring kayak gitu. Kita promosikan ke teman-teman yang angkatannya kita kayak gitu. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Terus yang ketiga itu ada dari bidang litbang. Itu public speaking internal yang buat anggota HMA sendiri dan eksternal. Alhamdulillah juga sudah terlaksana. Terus jadi Kapri tadi juga dari bidang litbang. Terus PSDM itu ada seminar, pelatihan sama bank data tadi. Terus kalau yang terakhir dari Kominfo itu ada publikasi hari-hari besar lewat story, bikin pamflet segala macam, sama literasi digital. Nah, jadi ternyata program kerja dari HMA ini banyak sekali dan juga sangat bervariatif ya Kak. Ada yang jualan juga, kemudian tentang publikasi, pelatihan public speaking, dan lain sebagainya gitu ya Kak. Ternyata program kerja dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini nggak monoton dan juga bisa mencakup segala aspek gitu ya Kak. Nah selanjutnya nih Kak, pastinya kan dari anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu nggak cuma 1-2 orang ya Kak, pastinya punya
kepribadian berbeda, karakter yang beda. Nah, kira-kira Kak Gina sebagai gubernur, gimana sih cara buat menyatukan perbedaan-perbedaan itu? Ya, sebenarnya susah juga ya, karena setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Pastinya kalau ibaratnya kita teman-temannya kita aja pasti punya karakter yang berbeda, Iya, sikap yang kadang berbeda nggak kayak gitu kan. sefrekuensi juga Iya, ya Kak. betul. Tapi caranya aku mengatasi itu tuh ya kita saling sharing. Kita waktu awal pertama kali ketemu, kita sharing nih kelemahannya aku di mana, kelebihannya aku di mana, aku bisa ini atau aku bisa itu kayak gitu. Nah, pas pembentukan di bidang divisi juga itu, aku merekrut itu teman-teman yang ibaratnya bisa saling melengkapi gitu. Kalau misalkan stafnya kekurangan di A, kepala bidangnya harus bisa melengkapi dia kayak gitu. Nah, jadi kayak sharing aja sih sebenarnya, ngobrol, sharing kayak gitu tuh bisa mendekatkan kita, bikin kita jadi tahu oh wataknya ini anak tuh ternyata kayak gini. Jadi kita tuh bisa memposisikan dirinya kita kayak gitu. Jadi justru dari perbedaan-perbedaan itu tadi malah bisa saling melengkapi gitu ya Iya, Kak. Dan betul. kuncinya juga ada di Komunikasi. komunikasi. Nah, kira-kira gimana sih Kak waktu awal-awal pastinya kan saya juga merasa nih Kak Iya. sebagai mahasiswa baru masih semester awal gitu terus ada kakak tingkat gitu pastinya kan canggung. Nah, gimana sih buat bisa mengakrabkan dari teman-teman yang mahasiswa baru kemudian juga yang senior gitu. Kalau mengakrabkan kita setiap rapat itu ada curhatan anggota. Jadi Jadi santai gitu ya Kak. iya, jadi anggota itu kayak kesusahan di selama menjalankan proker atau kesusahan berbaur sama teman-teman yang lain tuh bisa mereka salurkan lewat curhatan itu. Tapi kalau di luar kegiatan rapat, kita tuh sering main bareng, makan bareng, atau sering bercanda bareng kayak gitu. Jadi tuh nggak ada kecanggungan antara semester 2 sama semester 4 kayak gitu. Jadinya kayak apa ya, membentuk chemistry-nya tuh dapat gitu. Oke, jadi keren banget ya Kak. Jadi nggak cuma di forum harus formal gitu ya Kak, Iya, di luar juga bisa main bareng, nongkrong bareng supaya lebih akrab. Nah, ada yang menarik juga yang aku tangkap nih Kak. Jadi dalam organisasi pastinya kan ada banyak sekali perbedaan, tapi di organisasi pasti punya tujuan yang sama. Nah, akhirnya mereka bekerja sama supaya bisa mencapai tujuan tersebut gitu ya Kak. iya. Nah, aku juga mau nanya nih Kak. Pastinya kan menjadi tanggung jawab besar ketika sudah menjadi gubernur HMA. Nah, kira-kira gimana sih cara menghadapi pressure dari tanggung jawab, kemudian juga amanah yang diberikan gitu? Ya, kalau ngomongin pressure agak sedikit, ya pasti semua organisasi ada kan gitu kan, nggak cuma di ketuanya atau di pemimpinnya kan, Betul. di anggota-anggotanya juga pasti ada kan. Tapi kalau aku pribadi menganggap pressure itu bukan sebagai sesuatu hal yang menghambat aku atau membebani aku dalam menjalankan tugasnya aku sebagai gubernur nih. Aku nganggap itu tuh sebagai motivasi atau sebagai dorongan nih buat aku supaya aku bisa lebih baik lagi ke depannya mengerjakan proker atau memimpin jalannya organisasi seperti itu. Kalau aku sendiri menghadapi pressure itu aku kesampingkan dulu. Jadi aku tuh me time dulu sama dirinya aku sendiri supaya kalau aku moodnya aku udah balik, moodnya aku udah baik kayak gitu, aku tuh menjalankan proker atau menjalankan tugas kayak gitu tuh lebih enjoy, lebih nyaman kayak gitu, nggak ada beban sama sekali kayak gitu sih. Kalau enggak, kalau misalkan aku nggak bisa mengatasi diri aku sendiri kayak gitu, aku bisa bagi sama wakilnya aku atau aku bisa berbagi cerita sama teman-teman anggota yang lain biar ada masukan, ada saran, biar membantu aku kayak gitu sih. Berarti intinya jangan jadikan pressure itu sebagai beban, Beban, tapi iya. motivasi gitu ya Iya, Kak, supaya menjadi lebih baik lagi. betul. Aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira selama Kakak bergabung dengan HMA, kemudian sekarang udah naik jabatan istilahnya ya Kak, kira-kira benefit apa aja yang Kak Gina dapat dari awal sampai sekarang nih? Sebenarnya benefit yang didapatkan dari organisasi banyak ya. Salah satunya yang paling aku kerasa itu aku berani ngomong di depan, aku bisa ibaratnya bisa keluar dari zona nyamannya aku yang aku tadi bilang kan. Terus yang kedua itu bisa lebih menghargai waktu. Karena ikut organisasi kan kita nggak cuma diri kita sendiri nih, Betul. kita ada teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita nggak bisa menghargai waktu, kita juga ibaratnya nggak bisa menghargai orang lain. Jadi disiplin waktu tuh bener-bener kerasa banget di situ. Yang tadinya ibaratnya mungkin ya misal rapat jam 9 atau rapat jam 8 lah nanti aja lah mulur-mulur jam 9 baru datang atau jam 9 baru OTW dari rumah nih. Tapi di saat teman-teman yang lain tepat waktu, kita jadi malu sendiri gitu.
Jadi itu bisa jadi pelajaran, kita bisa menghargai waktu. Nah, jadi bisa buat kita juga jadi lebih disiplin waktu ya, Kak. Betul. Terus juga bisa lebih memaksimalkan lagi waktu yang kita punya. Terus selain itu juga apa ya, di organisasi itu banyak banget pelajaran, pengalaman yang nggak kita dapatkan kalau kita nggak join organisasi. Betul sekali. Jadi kayak eman-eman lah kalau misalkan anak-anak zaman sekarang nggak join organisasi kayak gitu. Betul. Jadi emang harus diambil kesempatan tersebut gitu ya, Kak. Iya, Nah, jadi pastinya ketika teman-teman masih ragu buat join organisasi, bisa teman-teman simak cerita dari Kak Gina tadi, dari awalnya introvert gitu ya, Iya. Kak. Sekarang perbedaannya pasti kerasa banget dari Kak Gina yang dulu. iya. Nah, aku juga mau minta pesan dari Kak Gina untuk Sobat TC-TC di rumah supaya lebih semangat dan juga mungkin barangkali calon-calon anggota himpunan mahasiswa akuntansi di masa depan nih. Ya, buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau takut join organisasi, sebenarnya jangan takut, jangan ragu ya, karena di organisasi sendiri kita punya pengalaman baru, punya something new, different sama diri kita sendiri. Karena join organisasi itu nggak hanya mendapatkan relasi, nggak hanya mendapatkan teman, tapi kita membentuk mental kita agar kita siap terjun di dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan kita juga bekerja bersama orang lain, tidak diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya jangan ragu lagi buat terjun di organisasi. Oke, makasih banyak nih Kak. Aku juga mau nanya nih, ini kan eksklusif ya Kak, Iya. ada ketua atau gubernur himpunan mahasiswa akuntansi. Aku mau nanya, iseng nanya nih, kira-kira goals dari Kak Gina dan buat HMA untuk tahun ini apa Kak? Goals tahun ini ya, yang pasti lebih baik dari tahun lalu ya. Tuh. Terus kalau goalsnya aku sendiri, aku kepengen tuh HMA tahun itu lebih dikenal lagi sama masyarakat luas. Nggak hanya masyarakat Banjarnegara, tapi masyarakat di luar Banjarnegara tahu, oh ternyata STY itu punya hima ya, punya hima akuntansi gitu. Dan alhamdulillah capaian tersebut insya Allah terwujud satu persatu, karena HMA tahun ini alhamdulillah banyak diajak media partner kerjasama sama kampus-kampus luar, kampus-kampus besar, contohnya kayak Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Malang, UIN Sainzu Purwokerto. Dan alhamdulillah mereka tahu nih keberadaan hima akuntansi STIE ada nih kayak gitu. Jadi alhamdulillah mulai tercapai satu persatu. Jadi ternyata kegiatannya itu nggak cuma berfokus di Iya. internal kampus gitu ya Iya. Kak? Kalau nggak salah juga waktu Ramadan kemarin itu banyak sekali berdampak untuk masyarakat ya Kak? Iya, kita juga ada terjun di masyarakat waktu Ramadan kemarin. Oke, keren banget nih ya teman-teman, dan aku juga punya sesuatu buat teman-teman di rumah, bahwasanya dari pembahasan kita tadi banyak sekali hal yang bisa kita ambil, mulai dari bagaimana kita mempersiapkan diri di dunia kerja pastinya ya Kak. Karena goals atau tujuan akhir kita, entah kita mau berpendidikan sampai sejauh mana, ujung-ujungnya kan kita mau ingin mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya Kak. Iya. Dan pastinya perlu banyak sekali persiapan, dan maka dari itu buat teman-teman yang ada kesempatan buat join organisasi atau buat ikut event apa yang pastinya bermanfaat untuk kalian, silahkan ambil dan jangan ragu-ragu gitu ya Kak. Oke. Nah, itu tadi closing statement dari aku dan Kak Gina gitu ya Kak. Dan untuk Sobat TC-TC yang mungkin masih kepo nih tentang Kak Gina, bisa DM atau searching atau kepoin Instagramnya. Boleh disebutin gak nih Kak? Boleh, Ginals, GHINALS_. Oke, bisa langsung aja capcus buat di follow gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa follow akun Instagram TC-TC, terutama bagi yang ingin bekerja sama dengan kami atau memberikan ide konten baru untuk Tambara Consulting and Training Center. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten bermanfaat berikutnya. Thanks for watching and see you. Bye-bye. See you.